Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat berjumpa di mata kuliah perkembangan bahasa dan literasi anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan menyimak pada anak. Nah, apa sih itu yang dimaksud perkembangan menyimak pada anak? Simak dan tonton video selanjutnya ya. Nah, yang dimaksud perkembangan menyimak pada anak sendiri ialah suatu proses yang menggunakan bahasa reseptif dalam membentuk arti, yang berarti anak harus aktif memahami dan memproses arti dari informasi dan pengetahuan yang telah mereka peroleh sebelumnya. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menyimak pada anak. Pertama, EQT. EQT adalah kesadaran akan adanya suara yang diterima oleh telinga, misalnya mendengarkan suara percakapan di sekitar anak, mendengarkan suara motor, binatang, dan lainnya. Yang kedua, auditory discrimination, yakni kemampuan membedakan persamaan dan perbedaan suara atau bunyi. Misalnya, suara motor berbeda dengan suara mobil, duri dan dari berbeda bunyinya, dan sebagainya. Yang ketiga ada adding. Adding yaitu proses yang di dalamnya terdapat asosiasi antara arti dengan pesan yang diungkapkan. Proses ini melibatkan pemahaman isi dan maksud kata-kata yang diungkapkan. Faktor adding dilihat ketika anak mampu memahami isi dan makna cerita, sehingga anak dapat menjawab pertanyaan terkait dengan cerita yang disampaikan, serta dapat menceritakan kembali cerita yang disimak. C. Tahapan kemampuan menyimak pada anak. Menurut Welker, menyimak itu dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu mendengar, memahami, menginterpretasikan, menilai, dan menanggapi. Tahapan yang pertama yaitu mendengar. Dalam tahap mendengar, penyimak berusaha menangkap pesan pembicara yang sudah diterjemahkan dalam bentuk bahasa. Untuk menangkap bunyi bahasa, diperlukan telinga yang peka dan perhatian yang terpusat. Dalam hal ini, baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan sang pembicara dalam ajaran atau pembicaraannya. Jadi, pembicara ini masih berada dalam tahap hearing. Misalnya, ketika anak mendengar sebuah cerita, kemampuan tersebut dapat membantu mereka untuk memahami, mengingat, membicarakan, dan bahkan kita bisa mencoba menyuruh anak untuk menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri. Tahap yang kedua yaitu memahami. Bunyi yang sudah ditangkap perlu diidentifikasi, dikenali, dan dikelompokkan menjadi suku kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Setelah mendengar, tentunya ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Pembicara sampailah pada tahap understanding. Misalnya, ketika anak bernyanyi, dia akan mengenal suara dan mampu mengucapkan kata. Adanya irama pada lagu membantu anak untuk memahami isi dari lagu tersebut, dan anak akan berusaha untuk mulai mengikuti irama lagu. Tahap ketiga, menginterpretasikan. Tahap ini penyimak yang baik, cermat, dan teliti belum puas kalau hanya mendengar dan memahami isi ujaran pembicaraan. Dia pasti ingin menafsirkan atau menginterpretasi isi butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ajaran pembicaraan. Penyimak ini sudah sampai responding. Tahap keempat, menilai. Setelah memahami serta dan menafsirkan atau menginterpretasikan isi pembicaraan, penyimak mulai menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara, keunggulan dan kelemahan serta kebaikan dan kekurangannya. Penyimak ini pada tahap evaluating. Misalnya, permainan bisik berantai. Permainan ini dibagi menjadi 2 kelompok. Siswa yang paling ujung depan membisikkan kalimat secara lengkap kepada temannya yang di belakangnya, dan sampai membisikkan lagi kepada teman urutan setelahnya, begitu dengan seterusnya. Siswa terakhir harus menyebutkan kalimat yang diterimanya sembari didengar oleh gurunya. Kemudian, guru akan mengevaluasi benar atau salahnya kalimat yang didengar siswi tersebut. Yang terakhir yaitu tahap menanggapi. Setelah semua tahap dilewati, menyimak, menyambut, mencamkan, menyerap, serta menerima gagasan atau
ide yang dikemukakan pembicara dengan ujarannya. Penyimak ini sampai tahap akhir yaitu responding. Permainan fisik berandai merupakan contoh metode permainan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak. Permainan fisik berandai ini menggunakan metode bisikan klasik. Metode ini merupakan cara bermain fisik berandai yang paling umum. Pemain hanya boleh menyampaikan pesan secara berbisik kepada pemain di sebelahnya. Permainan fisik berandai tidak hanya menyenangkan saja bagi anak, tetapi terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh itu. Yang pertama, menajamkan kemampuan menyimak dan berbicara pada anak. Yang kedua, menarik minat anak dalam melakukan pembelajaran serta meningkatkan kerjasama antar anak. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh tawa. Yang keempat, memperkaya kosakata dan pemahaman bahasa pada anak. Contoh pertama permainan bisik berantai. Bisikan yang pertama. Kelapa diparut, kepala diurut. Bisikan kedua. Keledai makan kedelai di kedai. Bisikan ketiga. Dudung, ambilkan dandang di dinding dongdung. Saya akan menjelaskan tentang materi saya, boneka tangan, menstimulasi perkembangan anak usia dini. Boneka tangan adalah media atau alat pendukung yang dapat digunakan pendidik untuk membantu mempromosikan kegiatan mengajar di kelas, informasi dan pesan yang ditawarkan dengan menggunakan media boneka tangan. Ini diharapkan dapat diterima dengan baik dan ideal oleh anak-anak di taman kanak-kanak. Bercerita menggunakan boneka tangan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang dapat meningkatkan perkembangan kapasitas kognitif pada anak-anak. Hasil kegiatan dapat diamati sebelum dan sesudah penggunaan teknik berbicara menggunakan boneka tangan. Pendekatan bercerita boneka tangan menumbuhkan lingkungan belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Hal ini dapat membantu untuk mencegah anak-anak menjadi bosan selama kegiatan belajar mereka. Pengenalan gagasan menghitung anak menunjukkan bahwa itu telah mendorong perkembangan kognitif anak-anak.
menggunakan pendekatan cerita, menggunakan boneka tangan dalam proses kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar anak, tergantung pada tahap perkembangannya. Hal ini dimungkinkan untuk melihat anak-anak yang sedang dievaluasi kemampuannya untuk berinteraksi secara aktif dan antusias setelah mendengar cerita. Latihan ini benar-benar membantu anak-anak mempelajari topik yang membutuhkan mereka untuk mencari angka yang benar. Karena kualitas dasar teknik bercerita, boneka tangan dianggap mampu secara cepat meningkatkan kecerdasan logika, matematis anak, terutama melalui kegiatan berpikir logis, eksperimentasi, dan imajinatif. Contoh permainan boneka tangan. Kalau sampai yang ngomong, dia mau gitu, dia soalnya